Kuasa hukum guru honorer Sekolah Dasar Negeri 4 Baito Supriyani mengungkap permintaan uang senilai 50 juta dari Kapolsek Baito untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa inisial D pada sidang di Pengadilan Negeri Andolo. Ia mengatakan dalam penanganan kasus yang melibatkan guru Supriyani dan siswanya terjadi benturan kepentingan karena orang tua dari siswa yang diduga korban itu merupakan personel kepolisian yang juga rekan penyidik yang menangani kasus tersebut di Polsek Baito. Apakah Bu Supriyani difitnah? Layakkah guru honorer seperti Bu Supriyani di Sultra diproses hukum, dan apakah kasus ini menggambarkan beratnya tantangan yang dihadapi sang guru honorer di Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Indonesia Justice Monitor Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi dan teman-teman dimanapun berada, tetap setia dalam membela kebenaran dimanapun kita berdiri hari ini. Masya Allah. Dan lagi-lagi bukan kali ini saja ya Bung Rizky kita mendengar kasus miris terkait tenaga pendidikan di Indonesia yang kali ini Bu Supriyani mengharapkan keadilan. Ia dituduh memukul siswanya yang notabene anak polisi. Kasus Supriyani juga menarik perhatian publik karena sejumlah kejanggalan dalam kronologi kejadiannya dan melibatkan kepolisian. Menurut Anda, Bung Rizky, kasus ini apakah janggal dan dipaksakan? Ya, pertama ini menjadi duka mendalam bagi dunia pendidikan kita karena eh, perkara guru dikriminalisasi ini bukan pertama kali terjadi kepada salah seorang guru di Indonesia. Eh, jadi kalau dilihat kita perhatikan ya, perkara-perkara profesi hukum, profesi itu ada dokter, wartawan, dan pengacara yang dia secara profesi dia memang perlu dilindungi oleh undang-undang dan hukum. Tapi kalau kita melihat ada satu lagi profesi yang sangat riskan berhubungan dengan hukum, yaitu profesi guru. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi kepada Bu Supriyani ini, itu bisa jadi akan terjadi kepada guru-guru yang lain di Indonesia. Tidak sebatas guru honorer ya, tapi juga semua guru, baik yang juga menjadi guru ASN juga, atau guru honorer yang digaji oleh sekolah atau pihak masyarakat, sementara guru ASN juga bisa juga berdampak pada demikian gitu. Nah, apa yang terjadi kepada Bu Supriyani itu membuat miris dunia pendidikan kita pada hari ini. Bagaimana ketika guru ingin menegakkan keadilan, bagaimana guru sedang menegakkan disiplin, dia akan berbenturan dengan aturan yang diberlakukan oleh undang-undang di negeri kita tercinta. Ya, kalau seandainya Bu Supriyani itu melakukan perkara yang kasar, tidak mungkin seorang guru hanya akan memukul seorang anaknya, seorang anak sekolah, tanpa ada alasan yang membuat guru itu memberikan penegakan atau tindakan atas perlawanan terkait dengan kedisiplinan itu, sehingga apa yang terjadi kepada Bu Supriyani itu bisa saja menimpa kepada guru-guru seluruh Indonesia ketika anak-anak muridnya itu tidak mengerjakan atau melakukan perkara yang tidak disiplin yang diharapkan oleh gurunya gitu. Maka ini akan menjadi insiden buruk bagi pendidikan Indonesia. Apalagi kalau tadi kita lihat Bu Supriyani ini ditawarkan kalau ingin diberhentikan dalam penyidikan terkait dengan ini, laporan penyidikannya diberhentikan atau tidak dilanjutkan, maka yang bersangkutan perlu membayar sejumlah uang. Tidak tanggung-tanggung 50 juta rupiah loh. Ya, sementara gajinya Bu Supriyani selaku guru honorer itu hanya 300.000 rupiah. Nah, ini yang kita melihat betapa akan mencoreng institusi keadilan bagi kita semua. Baik itu institusi penegak keadilan, baik itu polisi, pengacara, jaksa, bahkan hakim, itu bisa tercoreng akibat case ini. Dan pada akhirnya kan Bu Supriyani melalui kuasa hukumnya membuka informasi bahwasanya mereka diminta biaya 50 juta untuk penghentian dugaan diberikan penawar 50 juta agar
upaya penyidikannya berhenti gitu. Baik, yang juga tadi Anda telah paparkan terkait adanya sejumlah permintaan uang seperti dalam hal ini 50 juta untuk menghentikan kasusnya. Juga Anda telah paparkan, apakah sejak awal kasus ini bergulir sejumlah hal terkesan dipaksakan dan cacat hukum, penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahannya tidak tepat dan tidak layak untuk dilanjutkan, Bung Rizky? Ya gini lah, kalau hanya cash bentuk dari kalau benar seandainya Bu Supriyani melakukan kekerasan, ya case-nya kan Bu Supriyani ini melakukan kekerasan dengan sapu ijuk, ya, yang katanya itu dilihat oleh beberapa saksi. Nah, eh, kalau menurut saya ketika seseorang orang tua itu melihat case-nya anaknya melakukan kesalahan dan dia dipukul oleh gurunya karena anak itu melakukan kesalahan yang berulang kali, bisa jadi begitu ya. Puncak dari kesalahan ini puncak dari amarahnya Bu Supriyani, karena bisa jadi ada rentetan-rentetan yang membuat Bu Supriyani itu bisa saja dugaannya melakukan tindakan kekerasan. Tapi fungsinya cuma satu, untuk meluruskan perkara yang tidak lurus, mendisiplinkan sesuatu yang tidak disiplin. Maka wajar dong Bu Supriyani selaku guru melakukan itu, gitu. Meskipun pada akhirnya yang bersangkutan menggunakan sapu ijuk kata orang tuanya untuk memukul anaknya. Satu sisi itu satu. Yang kedua, perkara ini sebenarnya tidak harus sampai ke meja hukum. Kalau seandainya orang tuanya sedari awal itu memahami ketika dia mensekolahkan anaknya ke suatu sekolah, itu bukan sekedar transfer ilmu saja, tapi setidaknya anaknya untuk disadarkan untuk bisa mematuhi apa yang diatur oleh sekolah, apa yang dilakukan oleh guru, sehingga tidak mungkin akan lahir kekerasan yang terjadi. Kalau beritanya bahwasanya si anak belum selesai menulis, agak heran menurut saya ketika Bu Supian ini memaksakan itu, kemudian melakukan pemukulan kepada yang bersangkutan, ya, kepada korban. Tapi menurut saya lebih dari itu, ada sesuatu yang perlu diklarifikasi kepada si anak ini dan beberapa korban, dengan saksi-saksi yang ada, apakah betul Bu Guru ini memarahi dan memukul karena dia tidak selesai menulis, atau ada pelanggaran disiplin yang dilakukan berulang kali oleh siswa, yang sehingga guru ini mau nggak mau mendisiplinkan. Ketika dengan bicara sudah tidak bisa, ketika dengan ketegasan sudah tidak bisa, maka bisa jadi ini alat sapu ijuknya. Saya merasa Bu Supiani tentu tidak akan memukul sapu ijuk itu sampai patah, kecuali yang bersangkutan melakukan perlawanan kepada terjadi perlawanan antara satu dan dua ini, gitu ya. Dan tidak layak bagi kita ketika Bu Supiani dihukum, ya, disanksi, di penjara begitu lama, sementara beliau ini adalah guru honorer yang pendapatannya dari gaji honorer itu nggak seberapa. Satu sisi itu. Yang kedua, ketidakhadiran guru Bu Supriyani ke sekolah dalam menjalani sidang case ini itu akan mempengaruhi bagaimana pola belajar anak-anak, ya. Kecuali gurunya melakukan tindakan kriminal murni secara nyata, misalnya penjambretan, pembunuhan, atau sesuatu yang membuat jual beli sesuatu yang barang haram. Tapi ini kan terkait dengan penegakan tindak kedisiplinan di dalam sekolah yang dilakukan Ibu Supriyani. Maka kalau case yang dihukum ini, beliau itu dihukum sedemikian rupa, dibuat beribetnya pengadilan kita, itu akan menambah daftar hitam betapa pengadilan kita tidak fair kepada rakyat biasa, betapa pengadilan kita tidak adil kepada keadilan ini tidak fair kepada rakyat biasa, tidak fair kepada hal yang guru yang kecil, bahkan ketika disodorin harus bayar uang penghentian penyidikan sebesar 50 juta rupiah. Artinya ada kode etik yang jelas dilanggar ketika si ibu ini diminta uang 50 juta rupiah, Bu Guru ini. Artinya justru polisi harus menindak siapa yang menawarkan itu. Nggak sekedar pada kode etiknya polisi saja, tapi pada satu tingkat tertentu dia harus diajukan sebagai kasus meja hijau, karena ini termasuk kasus pelanggaran hukum, gitu.
Justru menurut saya Bu Supriani harus dibebaskan gitu. Nah, Ya. apa yang terjadi kepada Bu Supriani, inilah mau nggak mau kita setujui bahwasanya ini revolusi mental yang dibangun di negeri ini bukan berasaskan kepada Islam, tapi berasaskan kepada sesuatu yang dia lihat dari kapitalisme, dia lihat dari untung rugi sekedarnya saja gitu ya. Bukan kepada tindak kedisiplinan, penegakan disiplinan yang dilakukan oleh guru ini. Baik, dan kasus Guru Supriyani menjadi cermin dari masalah yang lebih besar dalam dunia pendidikan. Menurut Anda, Bung Rizky, di mana letak kesejahteraan guru honorer? Dan apakah pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik jika guru terus-menerus dihadapkan pada ancaman hukum yang berlebihan dan intervensi orang tua yang tidak proporsional, Bung? Ya, kita harus memahami bahwasanya wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke yang begitu luasnya dan jumlah penduduk yang begitu besarnya. Sementara kebutuhan guru yang berdasarkan dengan gaji ASN itu jauh dari harapan, ya, sehingga butuhnya guru honorer, dan guru honorer itu sekali lagi gaji pun tidak seperti wakil menteri atau staf khusus kepresidenan. Mereka bahkan bisa jadi 300.000, 150.000 per bulan, yang bisa jadi dirapel pembayaran 6 bulan sekali. Bayangkan itu, kondisi itu terjadi. Dan ketika ada case guru sedang melakukan tindakan tegas kedisiplinan, ketika guru sedang menegur kepada siswa-siswa yang bermasalah, ini akan jadi citra buruk atau ada ketakutan bagi guru-guru yang lain untuk menindak tegas. Jadi apa yang kita inginkan? Dari perilaku yang sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit dilaporkan ke polisi, sedikit-sedikit guru ini harus dihukum. Sementara hukumannya bukan 1 bulan penjara ya, bisa jadi 6 sampai 1 tahun, 2 tahun, tergantung hakim itu sendiri yang memutuskan gitu. Nah, kalau menurut saya demi keadilan dan rasa kemanusiaan, Bu Supriani ini harus dibebaskan secara murni ya. Dan beliau cukup keluarga ini saling minta maaf, saling menerima, sudah legowo saja. Tidak perlu diperpanjang kali lebar kali tinggi case ini. Itu yang kita boleh di sisi itu. Yang ketiga, sistem pendidikan kita itu masih berujung kepada sistem ekonomi yang dekat dengan kapitalisme, dekat dengan sekularisme. Artinya apa? Ketika sekularisme kapitalisme ini menjadi ujung tombak dari jalannya paham atau ideologi yang diemban oleh pendidikan di negeri kita, maka jangan berharap kita akan menghadirkan sistem pendidikan yang makin baik ke arah sana, makin taat. Tidak. Karena yang kita lihat itu adalah kondisinya siapa untung, siapa rugi. Bukan ketaatan, bukan mengejar pengetahuan. Kalau kalau demikian ya sudah gitu. Inilah resiko yang kita tanggung ketika pendidikan terpisah dengan azas Islam. Pendidikan terpisah dengan nilai-nilai Islam, pendidikan tidak menjadikan Islam sebagai jalan aturan main mereka. Mau kita harapan apa? Mau pendidikan semakin baik, pendidikan semakin tidak terjadi korupsi. Karena itu tidak mungkin terjadi ya selama sistemnya bukan sistem yang tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai aturan main hidupnya. Kalau mau jadikan Quran dan Sunnah sebagai aturan hidupnya, niscaya menurut saya tidak akan terjadi case-case yang seperti itu. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah terakhir di mana adanya kriminalisasi terhadap guru-guru Ya, atau tenaga pendidik. Ya, kita berharap semua case ini adalah case terakhir yang dialami oleh guru. Case ini harus membentuk solidaritas guru agar melahirkan pendidikan yang bukan sekedar berevolusi dalam perkara akhlak, tapi berevolusi dalam sistem pendidikan yang lebih baik dengan Islam gitu. Baik, Masya Allah Bung Rizky. Jadi memang harus kita ambil solusinya secara holistik gitu ya Bung Rizky, bukan hanya sekedar slogan. Jazakallah sekali lagi Bung Rizky. Mudah-mudahan sama-sama senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Yuk. Di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.